Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nopalina dan rekan saya Fitriana akan memaparkan materi mengenai analisis kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa itu bisa terjadi disebabkan oleh kemampuan pemahaman yang memang belum memahami sistem bahasa yang digunakan. Nah, di sini pengertian kesalahan berbahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemahaman ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya sesuai dalam situasi santai dan akrab, sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, atau dalam situasi resmi. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Dan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai juga dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kategori kesalahan berbahasa. Taksonomi atau pengelompokan konsep mengenai kesalahan berbahasa itu menurut Nur Hadi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, taksonomi kategori linguistik atau kebahasaan, yaitu yang membedakan kesalahan berdasarkan kepada komponen bahasa dan berdasarkan kepada konsistensi bahasa. Lalu yang kedua, taksonomi kategori strategi performanisme atau performasi, yaitu kesalahan yang didasarkan kepada penyimpangan bahasa yang terjadi pada pemberolehan dan pengajaran bahasa kedua. Taksonomi kategori strategi performasi ini dibagi menjadi 4 kesalahan. Yang pertama, penanggalan atau omission. Yang kedua, penambahan atau addition. Yang ketiga, kesalahan bentukan atau misformation. Dan yang keempat, kesalahan urutan misordering. 3. Taksonomi komparatif dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kesalahan interlingual yang disebut juga kesalahan interferensi, yaitu kesalahan yang bersumber atau berakibat dari pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Yang kedua yaitu kesalahan intralingual, adalah kesalahan akibat perkembangan kesalahan berbahasa yang bersumber dari penguasaan bahasa kedua yang belum memadai. Lalu kesalahan unik adalah kesalahan bahasa yang tidak dapat dideskripsikan berdasarkan tataran kesalahan interlingual dan intralingual. 4. Taksonomi kategori efek komunikasi. Kesalahan bahasa ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kesalahan lokal adalah kesalahan konstruksi kalimat yang ditinggalkan atau dihilangkan salah satu unsurnya. Yang kedua, kesalahan bahasa global adalah tataran kesalahan bahasa yang menyebabkan seluruh tuturan atau isi yang dipesankan dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis, menjadi tidak dapat dipahami akibat frase maupun kalimat yang digunakan di luar kaidah bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Sumber kesalahan berbahasa. Yang pertama, analisis kesalahan fonologi. Fonologi merupakan salah satu cabang dalam ilmu bahasa yang membahas bunyi bahasa yang digunakan dalam proses berkomunikasi dengan orang lain. Bunyi bahasa yang dimaksud yaitu bunyi vokal seperti a, i, u, e, o, bunyi konsonan seperti k, l, m, dan sebagainya. Contoh pelafalan fonem T pada akhir kata yang diubah menjadi tanda kutip atau intinya tidak terbaca. terjadi karena faktor pengaruh bahasa daerah yang tidak mengenal fonem T pada akhir kata.
Contoh kata cepat, dilafalkan cepat yang semestinya dibaca katanya cepat. Lalu pelafalan fonem e diubah menjadi e. Ini juga terjadi karena faktor pengaruh bahasa daerah yang biasa menggunakan fonem e pada setiap kata fonem e. Contoh, kalender dilafalkan menjadi kalender yang semestinya kalender. Lalu contoh fonem u pada kata yang seharusnya dilafalkan u bukan o. Contoh lubang dilafalkan menjadi lobang yang semestinya dikatakan lubang. Lalu pelafalan fonem i diubah menjadi e. Contoh katanya yaitu hakikat yang dibaca hakikat yang semestinya itu hakikat. Yang kedua, analisis kesalahan morfologi. Morfologi adalah ilmu bahasa yang membicarakan morfem dan bagaimana morfem itu dibentuk menjadi sebuah kata. Menurut Tarigan dan Sulistianingsih, terbagi atas 3 kelompok. Jadi, analisis kesalahan morfologi ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kesalahan bidang afiksasi. Contoh dari kesalahan bidang afiksasi ini, yang pertama afiks yang luluh atau tidak diluluhkan. Contohnya mempahat yang seharusnya memahat. Yang kedua afiks yang tidak diluluhkan. Contoh mentransmigrasikan yang seharusnya mentransmigrasikan. Morfem men disingkat menjadi n. Contoh natap yang seharusnya itu menatap. Dan morfem menj disingkat nya, n-nya. Contoh nyapu seharusnya menyapu. Ya, dan yang kelima morfem meng disingkat eng. Contoh ngarang seharusnya mengarang. Dan yang keenam morfem menge disingkat menjadi nge. Contoh ngelap seharusnya mengelap. Pengelompokan yang kedua, kesalahan morfologi segi reduplikasi adalah perulangan bentuk dasar. Contohnya ngejek mengejek seharusnya ejek mengejek. Lalu contoh yang kedua, kunjung mengunjung seharusnya kunjung mengunjungi. Lalu pengelompokan morfologi yang ketiga yaitu kesalahan morfologi segi proses pemajemukan. Contoh yang pertama, kata majemuk yang seharusnya disatukan tetapi dipisahkan, yaitu antikarat seharusnya antikarat, ekstrakurikuler seharusnya ekstrakurikuler, seharusnya disatukan. Lalu contoh yang kedua, kata majemuk yang seharusnya dipisahkan tetapi disatukan. Contohnya kerja bakti seharusnya kerja bakti, adu cepat seharusnya adu cepat. 3. Analisis kesalahan sintaksis. Sintaksis adalah salah satu cabang dari tata bahasa yang membicarakan struktur kalimat, klausa, dan frasa. Kesalahan bidang frasa. Yang pertama ada penggunaan kata depan tidak tepat. Contoh, di masa itu seharusnya pada masa itu. Di waktu itu seharusnya pada waktu itu. Yang kedua, penyusunan frasa yang salah struktur. Contoh, belajar sudah, seharusnya sudah belajar. Makan sudah, seharusnya sudah makan. Yang ketiga, penambahan yang dalam frasa benda. Contoh, guru yang profesional, seharusnya guru profesional. Yang keempat, penambahan kata dari atau tentang dalam frasa benda. Contoh, gadis dari Bali, seharusnya gadis Bali. Yang kelima, penambahan kata kepunyaan dalam frasa benda. Contoh, motor milik Imron, seharusnya motor Imron. Yang keenam, penambahan kata untuk dalam frasa kerja. Contoh, diajar untuk membaca, seharusnya diajar membaca. Yang ketujuh, penghilangan kata yang dalam frasa benda. Contoh, kursi kududuki, seharusnya kursi yang kududuki. 8. Penghilangan kata oleh dalam frasa pasif. Contoh, dinasehati kakak, seharusnya dinasehati oleh kakak. 9. Penghilangan kata yang dalam frasa sifat. Contohnya, sangat berwibawa, seharusnya yang sangat berwibawa.
Terus ada kesalahan dalam bidang klausa. Yang pertama itu penambahan preposisi di antara kata kerja dan objeknya dalam klausa aktif. Contoh, rakyat mencintai akan pimpinan yang jujur. Seharusnya rakyat mencintai pimpinan yang jujur. Kedua, penambahan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional. Contoh, bapakku adalah guru SD. Seharusnya bapakku guru SD. Yang ketiga, pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa aktif. Contoh, saya akan membeli rumah itu. Seharusnya akan saya membeli rumah itu. Yang keempat, penghilangan kata oleh dalam klausa pasif. Contoh, buku ekonomi itu telah dibaca Amir. Seharusnya buku ekonomi itu telah dibaca oleh Amir. Yang kelima, penghilangan kata kerja dalam klausa intransitif. Contoh, Amin di kolam renang. Seharusnya Amin berenang di kolam renang. Terus ada kesalahan dalam bidang kalimat. Yang pertama itu ada penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa daerah. Contoh, buku ditulis oleh saya. Seharusnya buku itu saya tulis. Yang kedua, kalimat yang tidak bersubjek karena terdapat preposisi di awal. Contoh, dalam pertemuan itu membahas berbagai persoalan. Supaya kalimat itu menjadi bersubjek, seharusnya pertemuan itu membahas berbagai persoalan atau dalam pertemuan itu dibahas berbagai persoalan. Yang ketiga, penggunaan subjek yang berlebihan. Contoh, Ali menulis drama saat Ali telah membaca buku Rendra tentang drama. Seharusnya Ali menulis drama setelah membaca buku Rendra tentang drama. Yang keempat, penggunaan kata penghubung secara ganda pada kalimat majemuk. Contoh, meskipun sedang sakit kepala, namun Alimuddin tetap pergi sekolah. Seharusnya, meskipun sedang sakit kepala, Alimuddin tetap pergi ke sekolah. Kelima, penggunaan kalimat yang tidak logis. Contoh, buku itu membahas peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Seharusnya dalam buku itu dibahas tentang peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar, atau dalam buku itu pengarang membahas peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Yang keenam, penggunaan kata penghubung berpasangan secara tidak tepat. Contoh, mereka tidak menulis melainkan sedang melukis. Seharusnya mereka tidak menulis tetapi sedang melukis. Yang ketujuh, penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa asing. Contoh, rumah di mana dia bermalam dekat dari pasar. Seharusnya, rumah tempat dia bermalam dekat dari pasar. Kedelapan, penggunaan kalimat yang tidak perlu. Contoh, mereka menyatakan persetujuannya tentang keputusan yang bijaksana itu. Seharusnya, mereka menyetujui keputusan yang bijaksana itu. Yang kesembilan, penyusunan kalimat yang mubazir. Contoh, dalam konsep pendidikan yang disusunnya banyak terdapat berbagai kesalahan. Seharusnya, dalam konsep pendidikan yang disusunnya terdapat banyak kesalahan. Terus yang keempat, ada analisis kesalahan semantik. Semantik adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk makna suatu kata dan perkembangan maknanya secara berkesinambungan. Kesalahan berbahasa yang mungkin terjadi di bidang semantik adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya penerapan gejala hiperkoret. Gejala hiperkoret adalah suatu bentuk yang sudah betul lalu dibetul-betulkan akhirnya menjadi salah. Misalnya, sya diganti dengan sa atau sebaliknya. Syarat dijadikan syarat atau sebaliknya. Padahal kedua kata itu masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Syarat, ketentuan atau aturan, dan syarat itu penuh. Contoh dalam kalimat, kita harus mengikuti syarat itu. Terus, perahu itu syarat muatan. Diganti kata dekan diganti menjadi dekan. Padahal kedua kata itu berbeda maknanya. Dekan pimpinan fakultas, sedangkan dekan ulat. Kedua, ada gejala pleonasme. Yang dimaksudkan gejala pleonasme adalah suatu penggunaan unsur-unsur bahasa secara berlebihan. Misalnya, lukisanmu sangat indah sekali. Seharusnya lukisanmu sangat indah atau indah sekali. Tujuan analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena kesalahan berbahasa kedua akibat adanya interferensi bahasa pertama yang terjadi pada perilaku bahasa pembelajaran bahasa. Kesalahan berbahasa selanjutnya dapat dianalisis. Oleh karena itu, analisis kesalahan berbahasa ditujukan untuk memperbaiki komponen proses belajar mengajar berbahasa. Metode analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa memiliki langkah-langkah kerja tertentu. Tarigan mengajukan modifikasi langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa itu sebagai berikut. Yang pertama,
mengumpulkan data kesalahan berbahasa yang dibuat oleh siswa. Yang kedua, memperingkat atau merangking kesalahan. Yang ketiga, menjelaskan keadaan, menjelaskan apa yang salah, penyebab kesalahan, dan cara memperbaikinya. Yang keempat, memprediksi tataran kebahasaan yang rawan kesalahan. Dan yang terakhir, mengoreksi kesalahan, memperbaiki kesalahan yang ada, mencari yang tepat untuk mengurangi dan kalau dapat menghilangkan kesalahan itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.